Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus, bersama taat berdoa, menghayati sabda Allah, merayakan sakramen-sakramen, kita hidup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom para sahabat kopi rohani yang saya kasih sekalian. Bersama dengan saya John Lainsin menemani Anda berkopi-kopi rohani pada hari ini Ahad 19 bulan September 2021 dengan merenungi Injil Markus bab 9 ayat 30 hingga ayat 37. Mari kita mendengar dan merenungkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan tempat itu lalu meneruskan perjalanan melalui Galilea. Yesus tidak mahu orang tahu di mana dia, karena dia sedang mengajar pengikut-pengikutnya. Dia berkata, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia, lalu dia akan dibunuh. Tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit semula. Mereka tidak memahami makna ajaran itu, tetapi mereka takut bertanya kepada Yesus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah mereka masuk ke rumah, Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, "Apakah yang kamu persoalkan di tengah jalan tadi?" Mereka tidak menjawab, karena sewaktu dalam perjalanan, mereka mempersoalkan siapa yang terbesar. Yesus duduk, lalu memanggil 12 orang pengikutnya. Dia berkata kepada mereka, "Sesiapa yang mahu menjadi pertama, mesti menjadi yang terakhir dan menjadi hamba semua orang." Setelah itu, dia memanggil seorang kanak-kanak, lalu menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Yesus memeluk anak-anak itu sambil berkata kepada mereka, "Sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini karena aku, menyambut aku. Sesiapa yang menyambut aku, menyambut bukan aku sahaja, tetapi juga Allah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat yang saya kasih sekalian, saya pasti kita semua mengenal lagu rohani ini ya. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Ya, begitulah lirik lagu ini yang sebenarnya mudah dihafal, sebab hanya mengulang-ulangi kata-kata melayani, melayani, melayani. Tetapi dapat membangkitkan semangat untuk melayani Tuhan dan sesama jika sungguh dihayati. Namun dalam kenyataannya sering kita mahu melayani tetapi penuh perhitungan pula. Kita lebih suka mengatakan apa yang sudah, sedang,
dan akan dikerjakan. Berapa jumlah duit yang sudah kita keluarkan dari poket kita sendiri, sudah berapa lama kita melayani, dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka tidak heranlah menjadi yang terkemuka sudah menjadi keinginan manusia. Kita lebih suka menjadi orang terkenal supaya dapat memimpin dengan tujuan mendapat imbalan yang lumayan. Nah, bagi kebanyakan orang, menjadi pelayan berarti berada pada taraf yang rendah, yang tidak mendapat penghargaan, yang harga dirinya diinjak-injak. Demikian juga dengan makna melayani, dianggap sebagai hidup yang kurang terhormat. Maka ramai berpendapat begini, kalau boleh dilayani, mengapa susah-susah harus melayani? Kata mereka. Sahabat yang saya kasih sekalian, konsep pemikiran seperti ini rupanya sudah pernah dialami oleh para murid Yesus dalam Injil hari ini, ya. Sewaktu dalam perjalanan ke Kapernaum, murid-murid sibuk berebut kedudukan yang paling tinggi di antara mereka. Mereka sangka kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Yesus akan menjadi raja dunia, dan murid-murid adalah para pegawai kerajaannya. Namun Yesus menegur mereka dengan berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus sebenarnya membetulkan cara pikir murid-muridnya itu tadi dengan menegaskan ciri khas seorang muridnya adalah pelayan, adalah melayani, bahwa martabat bukan berdasarkan kuasa, melainkan pada pelayanan, seperti seorang anak kecil yang tidak memiliki kuasa dan tidak memiliki apa-apa pengaruh. Malah sikap seperti anak kecil inilah, menurut Yesus tadi, sikap yang diperlukan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekarang ini. Sesiapa yang mau menjadi pertama, mesti menjadi yang terakhir dan menjadi hamba semua orang. Memang melayani merupakan bentuk sikap orang beriman yang mau rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan, dan nilai itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Melayani sama sekali bukan menjadi orang yang rendah. Melayani bukan seperti orang yang tidak berharga atau mempunyai harga diri. Malah orang yang berani melayani adalah orang yang berani dilihat kualiti hidupnya, kualiti dirinya, dan bahkan kualiti imannya. Nah, sementara ramai orang yang lebih suka dilayani, Yesus mengajak para muridnya untuk berani menampakkan kualiti Kristiani ini yang sebenarnya berbeza namun bernilai ilahi. Prinsip ini pada mulanya tidak dimengerti oleh para murid Yesus yang menginginkan mahkota namun menghindari salib, ingin mengejar kemuliaan tapi menjauhkan penderitaan, hingga bercita-cita menjadi tuan dan menolak disebut hamba. Namun, bukankah kita pun pernah atau sedang berprinsip sedemikian rupa? Sahabat yang saya kasihi sekalian, mari kita teliti semua pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan sekarang ini. Apakah selama ini saya sadar dan merasa bahwa pelayanan saya tetap berjalan lancar dan mengembirakan, walaupun mengalami tidak dihargai, malah dikutuk, tetapi saya tetap setia melayani? Atau apakah saya malah berputus asa dan marah kepada seseorang karena tidak menghargai jerih payah
pelayanan saya? Sahabat sekalian, untuk membantu Anda dan saya menjernihkan pemahaman arti pelayanan ini dibandingkan dengan konsep kerja yang bersifat duniawi itu, berikut saya sampaikan beberapa tips sebagai sinarai simak aktiviti harian Anda dan saya. Pertama, jika Anda melakukan sesuatu hanya karena tidak ada lain orang mau melakukannya, itu adalah kerja. Namun, jika Anda melakukannya karena mau melayani Tuhan, itu adalah pelayanan. Jika Anda berhenti melakukan karena ada orang mengkritik Anda, itu adalah kerja. Namun, jika Anda terus mau mengabdikan diri, walaupun dikritik, itu adalah pelayanan. Jika Anda melakukan sesuatu hanya karena ianya tidak mengganggu aktiviti-aktiviti Anda yang lain, itu adalah kerja. Namun, jika Anda komited melakukan sesuatu, walaupun ianya memerlukan Anda meninggalkan aktiviti-aktiviti yang lain, itu adalah pelayanan. Melakukan sesuatu walaupun tidak ada sesiapa yang menghargai usaha Anda, itu adalah pelayanan. Sesuatu kerja memang sukar membangkitkan kegembiraan. Sesuatu pelayanan pasti akan menggembirakan. Jika kita mementingkan kejayaan, nah itu adalah kerja. Namun, jika kita mementingkan kesetiaan, itu adalah pelayanan. Maka, jika Tuhan memanggil kita untuk melayani, janganlah memperlakukannya sebagai kerja. Jika kita mempunyai sesuatu kerja pun, jadikanlah ia sebagai pelayanan. Sebab Tuhan tidak ingin kita merasa terikat kepada sesuatu kerja, tetapi Dia ingin agar kita merasa gembira dan setia kepadanya dalam sesuatu pelayanan. Gereja yang sederhana dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan kerja. Tapi gereja yang hidup dan sedang berkembang dipenuhi dengan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Jadi, mahukah Anda menjadikan kerja sebagai pelayanan untuk kepentingan bersama demi kemuliaan Tuhan? Fikir-fikirkan dan renung-renungkanlah. Para sahabat kopi rohani yang saya kasih sekalian, melayani lebih sungguh bagi Tuhan dan sesama. Sebab Tuhan itu lebih dahulu melayani kita. Tuhan memberkati. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih kepada Cikgu John Lainsin atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh. Tuhan
mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Memperjuangkan keamanan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan cinta kasih, keharmonian alam ciptaan Tuhan. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama Yesus Kristus.